وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته العزيزة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang berbahagia ini Allah berikan kepada saya dan kita semua dua nikmat. Nikmat yang pertama, nikmat kesempatan dan juga nikmat sehat. Ada orang di luar sana Allah berikan kesehatan kepada dirinya, tapi belum tentu Allah undang dia untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah pada hari ini. Betul-betul syukur ini. Beda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan setelah makan sahur orang gak tidur lagi, makin ramai jamaah 3 sampai 4 saf. Tadi saya lihat 1,5 saf. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang lagi tidur-tidur nyenyak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah undang saya dan kita semua untuk terus beriman dan bertakwa pada hari ini. Begitu banyak orang-orang yang masih ada di warung kopi subuh. Anak-anak muda, saya lihat ramai anak muda di sini. Lagi ngapain? Enggak habis-habis main game online. Itu warung kopinya masih ada yang buka. Anak muda dulu. Bersyukurlah kita kepada Allah. Allah undang kita bisa hadir untuk sama-sama kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan kita cinta dan rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya jauh-jauh hari sebelum beliau wafat, beliau itu sudah rindu dan cinta kepada kita. Begitu rindunya Nabi Muhammad kepada saya dan kita semua di sini. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah ke Baqi, diikuti oleh beberapa sahabat. Nabi pergi ke Baqi, lihat-lihat kuburan, gekalan-kalan, lihat-lihat. Tiba-tiba lagi lihat-lihat, jatuh air mata Nabi. Jatuh air mata. Mendekatlah satu sahabat. Ditanya oleh sahabat, "Ma abakaka ya Rasulullah?" "Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Ada apa dengan dirimu ya Rasulullah sehingga engkau meneteskan air mata?" Apa jawab Nabi? Qala wahibatu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku rindu kepada saudara-saudara kita. Aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudara kita. Nabi katakan ini ketika Nabi berada di Baqi. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Apa jawab Nabi kita? "La, tidak, bukan. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani, akan tetapi saudara-saudaraku, ya'tuna yawmum min ba'di yu'minu bi walau yaraw." Akan datang suatu kaum, mereka tidak pernah melihat diriku, tetapi mereka beriman kepada diriku. Mereka itulah saudara-saudaraku. Itulah kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah perkenankan kita
kelak kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama sekali meminta maaf yang sebesar-besarnya. Duduknya saya di sini di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada sedikit pun maksud saya untuk menasihati. Tidak ada sedikit pun maksud saya di depan ini saya memberikan tausiah nasihat tidak. Tujuan saya kemari hanyalah ingin bersilaturahmi, karena saya pikir masih Idul Adha. Saya yakin yang duduk di depan saya ini jauh lebih banyak ilmunya daripada saya. Yang di depan saya ini saya melihat rata-rata orang tua saya, rata-rata seorang penceramah, seorang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di subuh yang berbahagia ini kiranya ini menjadi pelajaran bagi pribadi saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keagungan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dimana tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah kemarin ada yang lebaran hari Sabtu, ya Pak ya, ada yang lebaran hari Minggu, hari Senin ada Pak? Nggak ada. Kalau ada hari Senin maka pecahlah Islam itu. Sabtu ada, Minggu ada, ya itu terserah. Pada tanggal 10 Zulhijjah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khataban nas fi yaumin nahr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkhutbah di hadapan manusia fi yaumin nahr pada tanggal 10 Zulhijjah kemarin. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu yaumin hadza? Faqalu yaumun haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, hari apa? Kemudian para sahabat pun menjawab, faqalu syahrul haram, faqalu yaumun haram. Ini adalah hari yang mulia, ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, ini adalah bulan yang penuh dengan keagungan. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram bihurmati yaumikum hadza wa fi biladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah kalian haram, harta kalian haram, kehormatan kalian haram atas saudara-saudara kalian, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini, dan sebagaimana haramnya negeri ini. Begitu mulia, begitu penuh agung ini bulan Mas. Begitu mulia, begitu penuh berkah ini bulan. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang masih menghidupkan ini bulan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sedikit akan mengulang kaji kembali tentang kisah Nabi Ibrahim, karena memang masih seminggu yang lalu mungkin sudah mendengar oleh para penceramah, tapi sedikit saya akan mengulang kaji. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang berkurban. Beliau menjawab, hazihi sunnatu abikum Ibrahim.
ini adalah sunnah bapaknya kalian, ini adalah sunnah bapaknya para nabi, dan ini adalah sunnah bapaknya para rasul. Berarti dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah perintahkan untuk berkurban. Tapi kurban yang kita maksudkan di sini adalah kurban sebagaimana yang dikisahkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim, kita tahu nabi yang kaya Nabi Ibrahim. Dalam beberapa riwayat mengatakan memang ada beberapa nabi kaya-kaya. Di antaranya Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, dan nabi yang lain. Saking kayanya Nabi Ibrahim ini, dalam satu riwayat mengatakan pernah berkurban unta 300, kambing 1000. Unta 300, kambing 1000. Kira-kira di Indonesia ada yang pernah kita dengar, Pak? Ada yang mau berkorban lembu 300, kambing 1000? Ada, Pak? Ada, Bu? Nggak ada. Di Blowor nggak ada. Ada, Pak. Viral namanya Putra Siregar, bos direktur PS Store. Dia mendapatkan rekor muri, Pak. Cuma sayangnya beliau difitnah. Gara-gara menyelamatkan orang yang lagi dikeroyok, beliau jadi tersangka. Sekarang di penjara. Ujian Allah. Dia berkurban 2000 hewan kurban, 1000 sekian kambing, selebihnya sapi. Dagingnya dihabiskan dari Aceh sampai Papua. Ada ikut. Nabiullah Ibrahim, unta 300, kambing 1000, dagingnya habis dibagikan fakir miskin. Dibagikan semua. Unta 300, kambing 1000, dagingnya habis dibagikan manusia, dipuji malaikat, dikagumi manusia. Hebat kamu Ibrahim nih, luar biasa nih Ibrahim. Unta 300, kambing 1000, kamu mau berkorban, kamu bagi-bagi. Unta 300, kambing 1000, dagingnya habis dibagikan fakir miskin, dipuji manusia. Terdengarlah di telinga Nabi Ibrahim, jangankan unta, jangankan kambing, kelak kalau saya ini punya anak, saya pun akan sembelih anaknya. Pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Memang kalau belum enak, tapi kalau sudah capek. Mana buktinya? Banyak. Jadi Pak Kecil, jadi Bupati, jadi Pak Dewan datang ke rumah kita, Assalamualaikum Pak, ini saya dari partai ini Pak, tolong pilih saya Pak ya. Nanti kalau Bapak pilih saya, insya Allah tiap bulan dapat Pak 2.400.000. Tiap bulan datang ke rumah saya, seperti itu dibilang. Setelah dia terpilih jadi dewan, sama halnya, jangankan 2.400.000, 2.400.000 nggak sampai ke rumah. Ini yang terjadi Pak. Kalau belum, Pak Beci gitu ya, tolong pilih saya, nanti masyarakat sejahtera. Bupati demikian juga, gubernur demikian juga. Makanya dituntutlah kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya potong lagi kisahnya. Tiba-tiba Nabi Ibrahim pulang ke rumah. Beliau baru siap sembahyang, pulang ke rumah, dari masjid ke rumah. Tiba-tiba waktu ketok pintu rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Bang. Istrinya mengatakan, diambilkan air,
Duduklah, tiba-tiba istrinya berkata, "Bang, ada apa?" "Bang, abang kan Nabi, Bang." "Ya betul. Abang mau nggak nikah lagi, Bang?" Tiba-tiba Pak pulang dari masjid, diberikan air oleh istrinya, ditanya mau nikah lagi, Bang. Kira-kira kalau kita di sini, Pak, pulang sholat subuh, sampai di rumah dikasih air teh sama istri kita, tiba-tiba istri kita bilang, "Bang, abang mau nggak nikah lagi?" Kira-kira apa jawaban kita? "Hori, mau." Kira-kira demikian. Tapi Nabi Ibrahim ketika ditanya, "Bang, mau nikah lagi? Abang harus nikah lagi, Abang Nabi?" Tidak. Tidak, wahai istriku, saya tidak mau nikah lagi. Tidak mungkin saya nikah lagi. Saya tidak mau melukai perasaan diri. Enggak mau. Rupanya terus diminta, dipaksa Pak Nabi Ibrahim, sehingga luluhlah Nabi Ibrahim. "Baiklah, saya akan menikah. Nanti saya akan carikan seorang istri yang soleha." Kata Siti Sarah, "Gak usah, Bang. Abang gak usah cari lagi. Itu ada budak kita." "Siapa budaknya?" "Siti Hajar." "Abang nikah sama Siti Hajar? Orangnya begitu soleha, Bang." Bingung Ibrahim. Ya udahlah, saya akan menikah dengan Siti Hajar. Saya potong lagi misalnya. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, hari demi hari, bulan demi bulan, alhamdulillah dengan izin Allah, hamillah Siti Hajar. Hamil Siti Hajar. Dan selang beberapa bulan, hamillah Siti Sarah. Bertahun-tahun tidak punya anak Siti Sarah dengan Ibrahim. Ketika Siti Sarah menyuruh suaminya Ibrahim untuk nikah lagi, baru hamillah Siti Sarah. Bisa dicoba. Kalau ada teman-teman ibu yang belum punya anak sampai saat ini, boleh dicoba ilmunya Siti Sarah. Bilang dengan teman ibu, coba aja nikah lagi suaminya, mana tahu betul punya anak. Dan ini terjadi, Pak. Ibu-ibu udah senyum nih. Kalau kami nggak mau, Pak Ustaz, biar aja lah nggak punya anak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lahirlah seorang putra Siti Sarah bersama dengan Ibrahim, namanya Ishak alaihissalam. Lalu Siti Hajar dengan Ismail, lahirlah seorang putra juga bernama Ibrahim alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya potong lagi cerita ini. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Setelah Nabi Ismail ini lagi besar-besarnya, rupanya pada malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. "Ya Ibrahim, ufi binuzrika." "Ibrahim, bayar nazarmu, tunaikan nazarmu. Dulu kamu ngomong apa? Jangankan unta, jangankan kambing, kelak kalau kamu punya anak, kamu akan sembelih anak tersebut untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kamu sudah punya anak, kamu sembelih anak tersebut." Mikir Ibrahim pagi-pagi, bangun beliau, mikir. Ini mimpi dari Allah atau iblis? Makanya pada tanggal 8 Dzulhijjah sebut dengan hari apa? Oh, saya pikir hari ulang tahun ibu. Hari Tarwiyah, yaitu hari berpikir-pikir. Rupanya pada malam tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim pun bermimpi lagi. "Ya Ibrahim, ufi binuzrika." "Ibrahim, bayar nazarmu.
tunaikan nazarmu. Dulu kamu ngomong apa? Jangankan unta, jangankan domba. Kelak kalau kamu punya anak, kamu akan sembelih anak tersebut untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu sudah punya Ismail, kamu sembelih anak itu. Bangunlah Nabi Ibrahim. Yakinlah Nabi Ibrahim, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada tanggal 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, yaitu hari keyakinan. Yakinlah Nabi Ibrahim, ini adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 10 Zulhijjah kemarin ada yang membuat hari Sabtu dan ada yang membuat hari Minggu. Pagi-pagi Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, "Hajar, istriku, Ismail mana?" "Ada tuh bang." "Tolong kamu mandikan dia ya. Kamu pakaikan pakaian yang paling bagus." Ditanya oleh dengan Siti Hajar, "Bang, ini Ismail mau dibawa kemana bang? Kok abang suruh pakai pakaian yang rapi, abang suruh mandi?" "Enggak apa-apa, saya ini mau bawa Ismail ini jalan-jalan sebentar. Sudah lama saya nggak bawa jalan-jalan dia. Nanti sekaligus saya singgah di undangan." Oh, dimandikanlah Ismail, dipakaikanlah pakaian yang begitu bagus. Berangkatlah Ismail dengan Ibrahim ke bukit. Ketika hal ini terjadi, iblis gelisah. Gila itu orang, kata iblis. Gila ini Ibrahim. Kok anak sendiri mau dia sembelih? Rapatlah komunitas iblis, Pak. Buat rapat independen. Disaksikan dengan Raja Iblis. "Raja, ini Ibrahim ini gila nih." "Kenapa?" "Itu dia mau sembelih anaknya Ismail." "Kalau begitu gagalkan ini, gagalkan. Ini tidak bisa kita biarkan." "Baik." Berangkatlah utusan iblis berjumpa Ibrahim. "Ibrahim," iblis berkata, "ada apa? Mau kamu bawa kemana itu Ismail?" "Ini mau saya sembelih ya. Mau saya bawa ke bukit ini Ismail." "Untuk apa?" "Ismail mau saya sembelih." "Kok gila kamu? Anak sendiri kok kamu mau sembelih?" "Iblis, ini perintah Allah. Tidak ada urusan dengan dirimu." Diambil itu batu, diambil kerikil, dilempar itu iblis, Pak. Lari iblis. Kemana lari? Lambaru. Sampai Lambaru balik lagi, Pak. Rapat lagi tim independen iblis, Pak. "Raja, nggak bisa kita gagalkan melalui Ibrahim. Begitu kuatnya imannya. Tetap dia ingin menyembelih anaknya Ismail. Kalau begitu, kita harus gagalkan melalui istrinya. Ini pasti berhasil. Istrinya ini kan orangnya, hatinya akan lembut, kulitnya halus, jiwanya halus, hatinya halus," kata iblis, Pak. Makanya wanita sering dinamakan makhluk halus, sama dengan kita, kata iblis. Dikirim utusan iblis lagi. Berjumpalah dengan Siti Hajar. "Hajar," kata iblis, "kamu tahu Ismail mau dibawa kemana?" "Nggak tahu," kata Siti Hajar. "Kata suami saya tadi mau dibawa jalan-jalan, terus singgah ke undangan." "Gila. Kamu nggak lihat tadi Ibrahim bawa satu pedang, di samping kirinya ada tali. Ismail itu mau disembelih." Nggak percaya Hajar nih, nggak mungkin lah. Masa tega-teganya seorang anak itu sembelih, ayah sembelih anaknya? Nggak mungkin. "Kok nggak mungkin? Kata suamimu Ibrahim itu perintah Allah." Marah Siti Hajar. "Iblis, kalau itu perintah Allah, jangankan anakku, aku istrinya Siti Hajar siap untuk disembelih." Marah juga Siti Hajar.
Diambil itu batu, diambil kerikil, dilempar itu iblis, Pak. Lari iblis ke Lambaru. Sampai Lambaru balik lagi. Rapat lagi, dibilang dengan raja. Raja, istrinya makin gila, lebih daripada suaminya. Kenapa kayak gitu? Istrinya pun mau ikut disembelih. Walah, putus harapan kita. Tapi tenang, kata Raja Iblis, ini harus kita gagalkan melalui anaknya Ismail. Ini pasti berhasil. Ismail ini kan masih polos, pasti berhasil. Datanglah iblis berjumpa dengan anaknya Ismail. Ismail, ada apa? Kamu tahu? Kamu mau dibawa kemana? Enggak tahu. Tapi tadi kata ibu, saya mau dibawa jalan-jalan. Kamu enggak lihat itu ada pedang dan juga tali? Enggak tahu. Kamu itu mau disembelih? Enggak mungkin lah saya disembelih. Itu ayah begitu sayang kepada saya. Kok enggak mungkin? Katanya itu perintah Allah. Iblis, kalau itu perintah Allah, kata Ismail, saya lahir batin siap untuk disembelih. Diambil kerikil, dilempar itu iblis, Pak. Lari iblis sampai Lambaru ke mana tuh, Pak? Sampai Lambaru ke Belah Bintang, naik pesawat nggak balik lagi. Rapat lagi komunitas iblis. Gila nih keluarga. Ibrahim kuat imannya, Siti Hajar kuat imannya, Ismail anaknya kuat imannya. Tidak mungkin kita gagalkan. Kalaulah semua orang imannya kuat seperti ini, maka neraka itu akan sepi. Bingung. Saya potong lagi ceritanya. Sampailah Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail di sebuah bukit Jabal. Ketika itu Ibrahim ini bertanya kepada anaknya, wahai anak, sesungguhnya ayahmu ini bermimpi untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Cukup bagus kalimatnya. Coba kita dengar jawaban seorang anak yang soleh. Coba dengar jawaban anak yang soleh. Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada dirimu. Sesungguhnya engkau akan mendapati diriku menjadi orang-orang yang sabar. Ya, anak yang soleh ya. Coba bayangkan kalau perintah ini diwajibkan untuk kita. Ini kita bayang-bayang aja, Pak. Saya pun kadang terbayang. Seandainya Pak, perintah ini diwajibkan untuk kita. Kita punya anak 5. Anak 5. Kira-kira sama jawaban dengan Ismail? Enggak. Ada anak 5, macam-macam jawabannya. Tiba-tiba dipanggil anak pertama. Anak pertama maju. Wahai anakku, bahwasanya ayah bermimpi untuk menyembelih dirimu anakku. Bagaimana pendapatmu? Kira-kira Pak sama jawaban dengan Ismail? Pasti enggak. Langsung dijawab anak pertama, ayah, saya kan semester 8 ayah, sebentar lagi mau sidang, sayang uang ayah nanti habis. Enggak jadi sembelih, Pak. Dipanggil anak kedua maju. Wahai anakku, ayah ini bermimpi semalam untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Anak kedua menjawab, ayah, ayah, ini kan saya belum nikah ayah. Padahal kemarin sudah tunangan. Kalau nanti saya disembelih, kayak mana suami saya nanti calonnya? Udah gak jadi, Pak. Singkat cerita dipanggil anak terakhir, Pak. Anak terakhir main dobrak aja, Bu. Wahai anakku,
bahwasanya ayah bermimpi untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Dijawab dengan anak yang terakhir, ayah dulu sembelih baru saya. Nggak jadi, Pak. Inilah bukan mudahnya. Lalu diikatlah tangan Nabi Ismail, diikat kaki, tiba-tiba diletakkan Ismail itu di sebuah batu. Sebuah batu. Pedang diambil, waktu mau ditaruh, waktu mau disembelih, rupanya tidak bisa, tidak bisa. Bingung Ismail, Ibrahim bingung, kok nggak mau nih? Lalu Ismail berkata, ayah, itu kayaknya pedangnya itu saya nggak tajam ayah, tumpul ayah. Tidak anakku, ini pedang sungguh tajam. Untuk membuktikan pedang itu tajam, dibelahlah sebuah batu yang ada di samping, dibelah batu yang begitu keras, belah terpecah menjadi dua. Batu pecah. Tiba-tiba Ismail berkata, lihat anak yang soleh, ayah, tolong ayah lepaskan ikatan yang ada di tanganku ayah. Dan tolong ayah lepaskan ikatan yang ada di kakiku ayah. Mungkin Allah mengira saya ini nggak ikhlas saya nggak ikhlas disembelih. Tapi kalau lembu diikat, Pak. Kalau nggak ikat kita ditajam. Ya, ini manusia tadi. Kadang lembu nggak diikat viral kemana-mana, yang potong ke paret lah jatuh, terdungkil balik. Nah, jangan pula nanti saya bilang nih besok nggak pahikat lembu pahikat, Pak ya. Nah, jangan salah. Besok Saudi bilang nggak pahikat. Ya, ini Ismail nggak pahikat. Ayah, buka ayah. Lalu ayah tutuplah mata ayah, supaya ayah tidak melihat ketika ayah potong ya. Dilepas ikatan yang ada di tangan dan juga kaki. Mata Nabi Ibrahim ditutup, Pak. Gak mungkin, Pak. Kita anak saja dipukul sama orang, kita marah, Pak. Tetangga saya kemarin ribut gara-gara anak, Pak. Dipotong sedikit rambutnya, udah ribut, Pak. Itu belum disembelih, baru dimarahin oleh tetangga, ribut ayahnya, tetangga saya. Begitu cintanya kita kepada anak. Percaya saya. Rasanya kalau dia nggak makan, sedih kita, Pak. Inilah anak. Maka bersyukur yang masih punya orang tua, jaga. Ada seleak muda-muda sini, jaga orang tua. Buat bangga orang tua. Saya senang melihat, Pak, ada anak muda di sini, ya sudah bangun sholat subuh. Ya, satu kebanggaan saya. Kalau kita lihat masjid lain udah tua-tua semua, Pak. Ini saya anak-anak muda nami. Satu kebanggaan saya bisa berhadir di sini. Baik, ditutup mata Nabi Ibrahim. Ketika hendak disembelih, Allah di atas aras memanggil seluruh malaikat. Kita tahu, dipanggil. Wahai malaikat-malaikatku, kalian saksikan ini ya. Begitu cintanya Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail kepada diriku. Dia rela korbankan anaknya satu-satunya untuk diriku. Begitu keimanannya sudah sangat luar biasa. Dia sembelih anak kesayangannya, anak yang soleh untuk diriku. Tiba-tiba malaikat pun melihat, menyaksikan kejadian, dan malaikat pun mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya terdengarlah di telinga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun melanjutkan kalimat ini. La ilaha illallah wallahu akbar. Rupanya ayahnya mengucapkan lafaz tersebut. Ismail pun menyambung Allahu akbar walillahil hamd. Inilah sejarah kenapa kita bertakbir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir Pak, apa hikmah yang dapat kita petik, kita ambil dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim, Ismail dan dengan Siti Hajar? Bahwasanya tidak akan pernah rugi orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku kata Allah, maka aku akan ingat kepada dirimu. Dan ini bukti nyata. Begitu banyak kisah orang-orang yang ingat kepada Allah, maka Allah ingat kepada dirinya. Ada satu cerita orang Aceh. Orang Aceh, seorang bapak-bapak yang rajin ke masjid. Bapak-bapak. Terakhir Pak, boleh? Kalau nggak boleh saya tutup. Boleh Pak kasih? Boleh? Satu bapak-bapak orang Aceh, beliau sering ke masjid. Beliau ini rajin sembahyang. Tiba-tiba rapat di masjid. Dapat di masjid Pak Geci, Pak Imam, Tuh Habud, Tuh Halapan, Tuh Hada, Tuh Haraka, rapatlah. Rupanya masjid kita ini harus dibangun lebih luas lagi, pembangunan masjid. Karena merasa masjid sudah kecil, jamaah sudah ramai, dibuatlah pembangunan masjid, diperluas masjid. Tiba-tiba waktu diukur, kenalah tanah seorang bapak-bapak, bapak yang jamaah ke masjid ini. Duduklah Pak Geci, Pak Imam, ini kita harus ke rumah beliau. Ya, kita mau beli tanah beliau. Datanglah Pak Imam, Pak Geci ke rumah. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita mau Pak Geci, Pak Imam masuk. Pak Dusun datang. Jadi Pak, maksud kedatangan saya ke rumah Bapak tidak lain tidak bukan adalah untuk membicarakan tentang lahan tanah. Jadi kami ingin membangun masjid, rupanya kena tanah Bapak. Jadi kami kemari Pak, mau menanyakan, kira-kira tanah Bapak ini kan lumayan banyak habis Pak. Kami mau membelinya, berapa kira-kira Bapak jual? Langsung dijawab Bapak tersebut, saya nggak jual. Makin bingung Pak Geci, kok nggak dijual? Ya saya nggak jual Pak. Walah, bingung. Pak Geci berhadapan dengan Pak Imam lihat Pak Geci, Pak Kadus lihat Pak Geci, kayak mana nih? Nggak jadi pembangunan masjid. Bukan seperti itu maksud saya nggak jual, saya mewakafkan tanah ini. Wah, senyum lagi Pak Geci ya Pak. Oh, alhamdulillah. Pak Imam senyum, alhamdulillah, semoga mudah senyum. Jadi saya wakafkan tanah saya nih Pak. Benar nih Pak, ini luas juga tanah Bapak nih. Benar, enggak apa-apa, saya ikhlaskan demi Allah. Baik, alhamdulillah. Pulanglah Pak Geci, Pak Imam, Pak Kadus. Hari demi hari, bulan demi bulan, dibangunlah masjid itu di tanah yang kena Bapak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fazkuruni azkurkum. Bapak ini dia betul-betul ingat, hakul yakin dia kepada Allah bahwasanya rezeki itu memang dari Allah. Apa yang terjadi? Bapak ini punya ruko dekat dengan masjid sebelah sana. 2 ruko, punya ruko. Di bawahnya itu memang ada alat-alat beliau jual. Rupanya di atas itu tidak ada apa-apa, cuma ada ventilasi Pak. Ventilasi. Hari demi hari, bulan demi bulan, pelan-pelan masuk walet. Tahu walet? Bukan walet toh ya? Ada nama suami ibu walet. Masuk walet Pak. Hari demi hari, bulan demi bulan, penuh itu 2 ruko tadi dengan walet. Dikabarkan Bapak ini kaya raya Pak, melebihi tanah yang dia wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia, hakul yakin Pak, berlipat-lipat lebih Allah datangkan walet. Walet ini nggak sembarangan. Saya di Aceh Besar ada kawan dipancing walet nggak datang-datang Pak.
Ya, udah dipancing, kalau istilah orang sana dibawa pawang, nggak ada tanda tawalnya. Tapi bapak ini nggak payah dipancing, didatangkan oleh Allah Pak, penuh oleh Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena beliau hakul yakin kepada Allah, ikhlaskan hartanya untuk jalan Allah, Allah balas dengan berbagai macam cara. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain pertemuan kita bisa berjumpa kembali. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kalaulah ada kata-kata yang benar, tentunya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah, tentunya datangnya dari pribadi saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi